Pemerintah melarang impor ya untuk 4 komoditas pangan, diantaranya adalah beras, jagung, gula, dan juga garam. Ada ketentuannya untuk masing-masing komoditas ini. Tapi kita akan fokus terlebih dahulu untuk komoditas beras begitu ya. Di sepanjang tahun 2025 ini dilarang untuk dilakukan impor begitu. Tanggapan dari DPR RI sendiri seperti apa dan bagaimana DPR sendiri juga akan mengawal begitu agar kebijakan ini bisa berjalan lancar. Ya, baik. Jadi memang Pak Prabowo ya, pemerintahan sekarang ini sudah mencanangkan untuk swasembada pangan. Pada Oktober kemarin juga pemerintah juga sudah waktu pelantikan ya, Pak Prabowo menyatakan bahwa fokus sekarang ini adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan juga makan bergizi gratis. Tentunya visi dari pemerintah sekarang dikawal oleh menteri-menteri terkait supaya bisa meningkatkan produktivitas dalam negeri dan juga stop impor pangan. Kalau dilihat dari sekarang ya, untuk pemerintah supaya tidak lagi impor beras, saya kira memungkinkan untuk tahun 2025 karena kita mempunyai cadangan yang ada di petani, di masyarakat, dan juga di pemerintah itu sekitar 7-8 juta ton gitu. Dan ini juga kita mempunyai limpahan dari 2024 kemarin yang impornya cukup besar, sekitar 4 juta ton. Dan target produksi dari Kementerian Pertanian yang kami catat dari Komisi 4 itu sekitar 32 juta ton untuk 2025, sedangkan kebutuhan untuk masyarakat kita ini sekitar 31 juta ton. Jadi saya kira untuk cadangan beras tahun 2025 ini cukup aman. Hanya saja kita harus melihat sustainability dari kebijakan ini untuk tahun-tahun selanjutnya. Jadi PR pemerintah untuk tahun 2025 dalam peningkatan produksi beras ini cukup besar sekali. Kalau dilihat sekarang lah kita mempunyai stok to use ratio itu sekitar 24%, itu aman ya. Tapi nanti untuk 2026 itu berpengaruh dari 2025 terhadap produktivitas pemerintah dalam hal peningkatan produksi beras. Begitu. Oke, baik. Artinya menurut Anda dengan kebijakan ini tapi dapat dipastikan juga begitu di sepanjang tahun 2025 ini bahwa pasokan beras akan aman ya? Ya, betul. Karena betul tadi dari sisi kecukupan stok dari limpahan tahun lalu juga, kemudian juga dari produksi dan tentunya dari konsumsi juga masih berada di bawah angka stok yang dimiliki ke depannya begitu ya, Bu Rina. Nah, tapi ketika kita melihat ya ada kebijakan-kebijakan lain juga begitu, termasuk adalah pemerintah juga menerapkan kenaikan harga ya pembelian untuk gabah dan juga beras begitu ya di tingkat untuk petani dan juga. Nah, ini seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan hal ini begitu ya? Kalau sekarang ya kita menyambut baik kenaikan harga HPP ya sebesar Rp500 dari awal itu 6.500 untuk beras konsumsi dan sekitar 5.500 untuk jagung pakan. Ini merupakan angin segar bagi petani. Dan ini juga perlu disesuaikan dengan harga beli di masyarakat supaya tidak ada dispute nanti berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Nanti waktu harga di konsumennya juga supaya bisa stabil. Ini perlu sekali pendampingan dari pemerintah gitu. Tetapi keseluruhan kita mendukung betul kenaikan HPP ini karena ini bisa menguntungkan untuk petani. Ditambah lagi sekarang kan fokus pemerintah untuk swasembada pangan ini didukung dengan anggaran yang luar biasa besar sekitar 130 triliun untuk tahun 2025 ini disalurkan untuk kementerian-kementerian terkait termasuk juga Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, dan kementerian terkait untuk bidang pangan ini. Sehingga dengan kenaikan HPP ditunjang dengan anggaran yang luar biasa besar, ini selain meningkatkan produktivitas pangan juga harus selaras dengan kesejahteraan petani. Oke, baik. Artinya memang sudah ada dukungan-dukungan juga dari pemerintah begitu untuk tadi meningkatkan semangat dari para petani juga ya untuk termasuk dukungan dari anggaran juga untuk produktivitas pertanian. Oke, baik. Tapi balik lagi kita ke cita begitu dari Presiden Prabowo Subianto yaitu adalah swasembada pangan begitu. Nah, kita lihat mungkin dari beras sendiri. Sebetulnya menurut Anda dari DPR sendiri begitu dari kacamata DPR apa yang perlu diperbaiki ke depannya begitu? Mungkin secara produksi, kemudian juga dari secara logistik apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah ke depannya? Saya kira untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah ya sudah melakukan beberapa terobosan, salah satunya dengan cetak sawah yang berjumlah 3 juta hektar, lalu optimalisasi lahan, transformasi teknologi pertanian. Tinggal bagaimana kita memberdayakan masyarakat dari sisi SDM dan juga kita mengawal betul bagaimana sarana dan prasarana ini bisa turun tepat sasaran kepada petani. Dan yang lebih penting lagi adalah pasca panen. Karena jangan sampai kita meningkatkan produksi tetapi
pasca panennya tidak dikawal dengan baik. Untuk itu Komisi 4 meminta Bulog ya supaya bisa berkomitmen untuk bisa menyerap hasil panen para petani. Ditambah sekarang kan HPP-nya sudah dinaikkan. Jadi ini bisa meningkatkan semangat dari petani dan juga meningkatkan kesejahteraan untuk petani kita. Oke, baik. Baik, tadi di satu sisi ini kan memberikan efek yang positif ya bagi petani kita dengan kenaikan HPP dan juga pembelian gabah sendiri ya. Nah, kemudian di satu sisi ketika kita melihat mungkin kontrolnya dari Komisi 4 DPR RI agar kenaikan harga yang terjadi di hulu ini tidak berpengaruh terhadap konsumen begitu seperti Betul, karena sekarang daya beli masyarakat sedang turun kan, ditambah dengan kondisi perekonomian sekarang ini. Jadi bagaimana caranya supaya ada win-win solution, petani bisa untung, masyarakat juga bisa terbantu dari sisi daya belinya. Ya, oke, baik. Nah, mungkin secara elaborasi lagi begitu ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh DPR untuk memastikan agar kenaikan harga ini tidak terjadi di konsumen di tengah daya beli yang turun ini seperti apa? Berarti ini harus ada kerjasama, misalnya Bulog, Kementerian Pertanian, dan juga Kementerian Perdagangan untuk supaya ada operasi pasar. Jadi kenaikan dari kenaikan HPP ini tidak begitu berpengaruh terhadap daya beli masyarakat begitu. Jadi memang ini perlu kolaborasi antar tingkat kementerian, Mbak. Oke, baik. Selain operasi pasar, mungkin langkah-langkah lain yang bisa dilakukan seperti apa? Langkah-langkah lain juga saya kira banyak ya untuk meningkatkan daya beli masyarakat ini. Terlebih ini untuk jangka pendeknya ya, jangka panjangnya ya kita tetap harus meningkatkan produksi dalam negeri supaya memang harganya juga bisa stabil, tidak ada kelangkaan. Karena kalau sudah adanya kelangkaan, harga akan semakin naik. Jadi intinya kita kawal dari sisi produksinya, kebijakan pemerintah untuk produksinya, dan juga kita kawal dari sisi kesejahteraan masyarakatnya. Gitu.